Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kimia kelompok D dari lab 2. Kami akan melakukan percobaan fermentasi roti sebagai tugas mandiri. Pertama, perkenalan, saya Muhammad Fikri Pratama dengan NIM A3401241031. Perkenalkan, nama saya Riki Alfi Ahmadani dengan NIM A1401241022. Perkenalkan, nama saya Divani Tuseza dengan NIM B0401241086. Pertama-tama, buat adonan basah dengan cara memisahkan telur dengan kuning telurnya. Lalu, campurkan kuning telur dengan susu dingin hingga berat total 204 gram. Sisihkan adonan basah. Selanjutnya, buat adonan kering dengan cara mencampurkan 300 gram tepung protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 40 gram gula pasir ke dalam mixer bowl yang ditaruh di atas neraca digital. Selanjutnya, timbang dan siapkan 4 gram ragi instan. Di sini kita menggunakan merek Fermipan. Kemudian, masukkan ragi instan yang telah ditimbang ke dalam adonan kering yang telah disiapkan. Campurkan adonan kering dengan mixer dengan kecepatan pelan, sembari menuangkan adonan basah ke adonan kering secara sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan. Sembari menunggu adonan kalis, timbang 50 gram mentega dan 3 gram garam. Setelah adonan dirasa tampak kalis, tambahkan 50 gram mentega dan 3 gram garam. Setelah itu, mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga adonan tampak kalis dan elastis. Pencampuran bahan berfungsi agar terjadi kontak untuk reaktan, yaitu bahan adonan. Setelah adonan tampak kalis elastis, keluarkan adonan dari mixer bowl dan tunggu hingga 40 menit atau hingga adonan terfermentasi sempurna. Setelah adonan terfermentasi sempurna, kimpiskan adonan, ulен dengan lembut sebentar. Lalu, timbang dan bagi sama rata sesuai selera. Bulatkan dan istirahatkan lagi 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, gilas kembali adonan, lalu isikan filling. Di sini kami menggunakan coklat, lalu bulatkan kembali. Letakkan di loyang yang sudah dioles oleh mentega. Pengulunan berfungsi untuk memberikan kesempatan terjadinya ikatan crosslink antar protein yang selanjutnya membentuk jaringan gluten dan membuat jaringan gluten tersebut menjadi lebih kuat dan elastis. Setelah adonan telah habis dibagi rata dan diisikan filling, fermentasikan roti kembali di dalam oven selama kurang lebih 1 jam. Pada situasi ini, oven dalam keadaan mati. Fermentasi berfungsi untuk menghasilkan karbon dioksida untuk selanjutnya terperangkap dalam adonan. Semakin kuat ikatan pada jaringan gluten, maka semakin banyak rongga-rongga pada adonan yang terbentuk, sehingga adonan mengembang sempurna. Setelah oven dirasa panas, masukkan adonan ke dalam oven dan panggang adonan dengan suhu atas 160 dan suhu bawah 170 selama kurang lebih 20 menit. Pemanggangan atau pemanasan berfungsi untuk mematangkan adonan serta membunuh ragi. Karbon dioksida dalam adonan menguap, namun bentuk adonan akan tetap terjadi. Mekanisme reaksi kimia yang terjadi. Yang pertama, tepung mengandung fatty atau amino dan protein. Protein dalam tepung yaitu gliadin dan gluten akan membentuk jaringan gluten ketika bercampur dengan air. Ragi yang kedua itu adalah ragi bertindak sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan permanen. Lalu yang ketiga, garam. Garam memberikan rasa gurih serta membuat adonan lebih elastis dan kalis dengan menguatkan struktur adonan. Kesimpulannya adalah, reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembuatan roti mencangkup ada 3, yaitu yang pertama adalah pemutusan rantai ikatan glikosida oleh enzim amilase. Yang kedua adalah pembentukan ikatan crosslink antar protein untuk membentuk jaringan gluten. Sedangkan yang terakhir adalah reaksi fermentasi yang dipercepat oleh ragi menghasilkan karbon dioksidasi dan etanol yang esensial dalam pengembangan adonan.